Bismillahirrahmanirrahim. إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluh gini, Islam tuh repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh, nanti kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan, boleh pakai kalau bayar, itu aturan gak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau khomer atau arak yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Ini namanya soleh amatir, apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu saya. Ini darah mama mulai. Sekali. Assalamualaikum. Mas. Assalamualaikum Kak. Ini loh mamai. Mamai suruh mama. Itu loh katanya kamu hatimu sangat berdosa sama mama. Jadi sama mama. Kecelakaan gimana? Kan pecah ban. Terus dia mau ngeban itu dari timur, itu ada mobil nabrak dia. Jadi dia posisi di belakangnya mobil. Terus meninggal di tempat. Kan kalau mati harus tua dulu, ternyata aku muda juga bisa mati. Aku belum punya apa. Sayyidina Umar beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah SWT. Sebelum kalian dihitung amalmu oleh Allah, mari kita hitung seberapa amal yang sudah kita siapkan. Kita siapkan untuk menghadapi kematian kita. Apa yang sudah kita siapkan? Orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang menyiapkan dirinya beramal untuk menghadapi kematian. Aku disiksa karena durhaka. Aku dipotong-potong. Apanya dipotong-potong? Mulut dan lidahku. Mulut dan lidahku dipotong-potong. Aku masih disiksa, Ma. Aku takut. Tolong ampuni aku, Ma. Ya, mama udah ampuni. Aku belum sempat meminta maaf. Bisa kubur bagaimana aja. Aku ketika sadar meninggal dibawa sama malaikat, tapi mereka hitam. Ada yang matanya menyala, mereka seperti marah. Dan aku dibawa seperti diseret. Tahukah kamu siapa malaikat Zabaniyah? Zabaniyah adalah malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang di neraka. Sosoknya sangat menyeramkan dan sadis. Zabaniyah berjumlah 19 malaikat, sebagaimana jumlah huruf basmalah, dan Zabaniyah dipimpin oleh malaikat Malik. Penglihatannya bagaikan kilat yang menyambar, gigi mereka sepuh tanduk sapi, bibir mereka menjulur sampai ke telapak kaki. Kobaran api keluar dari mulut mereka, jarak kedua baunya sekitar perjalanan 1 tahun. Allah menjadikan hati mereka jauh dari rasa belas kasih dan lemah lembut. Salah satu dari mereka ada yang menyelam dalam lautan api neraka selama 70 tahun, tetapi api neraka itu tidak membahayakan atas dirinya. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dia dari penanganan malaikat Zabaniyah, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah akan buatkan untuknya dari setiap satu huruf itu sebuah surga. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud.
Kemudian aku dimakamkan sampai orang-orang meninggalkan makamku. Aku ditanya sama malaikat, aku nggak bisa jawab satu pun karena aku sudah ketakutan. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Anlamıyorum. Kimsiniz? Anlamıyorum. Yalvarıyorum, anlamıyorum. Yalvarıyorum. Anlamıyorum. Bilmiyorum. Meskipun waktu hidup aku pemberani, tapi ketika mati aku seperti semut. Dia nggak berani ngapa-ngapain. Tidak ada pengulangan pertanyaan lagi, langsung organku di perut dikeluarin semua, dimasukkan lagi, dikeluarkan semua, ditusuk-tusuk perut, kelaminku, dadaku, terus lidah sama mulutku dipotong karena aku berani sama orang tua. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang, makanya aku takut. Aku harus bersembunyi di mana? Aku tidak kuat. Aku harus mohon ampun dan sujud ke siapa ya? Tolong aku, tolong. Semua isinya dikeluarkan. Berlubang, semua perut dikeluarkan. Kenapa semua perut dikeluarkan? Nggak tahu. Dadamu kenapa itu? Sobek-sobek. Aku ini kan sama karena aku keras hatinya. Terus ditimpa seperti batu. Sakit, semua sakit. Ini baru beberapa hari aku sudah tidak betah. Kamu berapa hari kamu meninggal dunianya? Baru. Rasanya baru. Gimana caranya aku lari dari siksaan kubur, Ma? Aku rasanya tidak kuat. Tenggorokanku panas. Perutku seperti diudal-udal semua, Ma, sama malaikat, Ma. Aku gak kuat siksaannya, pedih, maka aku harus ngumpet di mana? Aku harus ngumpet di mana, Ma? Aku belum punya banyak bekal untuk mati sebenarnya, Ma. Tolong Mas, Ma. Tolong Mas. Ini mamamu itu banyak pikiran, mikirkan kamu. Nah, kamu yang dipikirkan gak ngerti. Makanya aku menyesal, aku udah jadi anak durhaka, belum bisa banggakan orang tua. Padahal kan umur segitu aku udah bisa banggain orang tuaku. Aku menyesal, aku ingin berkeluh kesah, tapi aku tahu kalau ibuku dengar pasti dia makin sakit. Makanya aku bingung sekarang, aku mau minta tolong sama siapa. Aku harus bersembunyi di mana? Aku tidak betah siksa kubur. Aku tidak betah. Takut. Aku sendirian takut. Kamu semasa hidupmu ngapain aja sama mamamu? Nakal gimana? Aku berani ngeyel, berani bentak. Terus? Aku kayak anggap mamaku tuh sepele. Terus? Kamu selalu menyepelekan orang tuamu. Iya, soalnya aku merasa apa-apa bisa. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ini pacarmu. Berdiri ya. Jangan. Kamu juga nambah dosa untuk aku. Gara-gara kamu aku juga disiksa. Pacaran itu nggak boleh sebenarnya. Terus? Bukan muhrim, apalagi sampai berlebihan. Perbanyak istighfar dulu dari pelanggaran-pelanggaran agama yang lalu. Karena kita sudah tahu teman-teman, pacaran sebelum akad nikah, pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Sama dengan zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua gitu kan. Terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya. Yang lucu ini orang tuanya. Pamit ya om, ya silahkan. Silahkan apa? Silahkan zinai anak saya. Laki-laki datang terus jemput sama-sama. Pulang jam 12 malam, oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Nggak boleh, haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti bapak ibu juga tanggung, gitu kan? Nggak boleh sama sekali, haram. Liayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan paku ke kepala kamu. Mikhyat itu alat jarum besar dari neraka, dicucukkan ke kepala. Khairun, lebih baik min antamussam wa yada mur'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal. Aku diseksa semua nih. Aku harus sembunyi di mana? Ini saja biar aku tidak kembali. Siksa kubur ya tetap dijalankan. Aku tidak kuat. Ini aja baru beberapa hari sudah seperti ini. Aku sembunyi di mana ya? Kemana ya, jawab. Jangan keluarkan aku. Aku menertang. Maafkan aku. Aku serendah-rendahnya minta maaf semuanya. Barangkali ada yang pernah durhaka kepada orang tua, mengatakan mengatakan ah. Surat Al-Isra ayat 23 Allah sampaikan kepada kita, hatta mengucapkan ah saja itu sudah termasuk bagian daripada durhaka kepada orang tua. Sekarang pertanyaannya, berapa kata ah yang pernah terlontar kepada orang tua kita? Bahkan mungkin bukan ah, pernah menyakiti hatinya, pernah menyinggung perasaannya, pernah membantah ucapannya, bahkan pernah benci kepadanya. Seorang yang pernah melahirkan kita, yang pernah membesarkan kita, yang pernah mendidik kita, yang pernah membimbing kita. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang pernah membuat ibu kita menetes air matanya karena begitu kesalnya melihat tingkah laku kehidupan. Kata Allah, hei, saya wasiatkan kalian semua manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kalian masih bingung cara berbakti, masih nggak senang dengan orang tua, ada yang memusuhi bahkan ke orang tua, ingat-ingat, ibu kamu itu ngandungnya susah. Bawa kamu kemana-mana dalam keadaan yang capek lelah. Miring kanan susah, kiri susah, berat menanggung kamu. Nggak pernah dilepaskan, dibawa-bawa kemana-mana. Masak dibawa, mandi dibawa, ke dapur dibawa, belanja dibawa. Gak pernah ada seorang ibu mengandung ingin mengerjakan sesuatu, minta anaknya istirahat dulu. Mama dulu ya, adik diam dulu di sini, nggak ada. Kemana dibawa? Itu yang disebut wahnan ala wahnin, susahnya berlipat. Jadi kalau anda mau menyakiti ibu anda, mikir dulu, ibu anda itu memberikan perjuangan besar bagi anda. Jadi kalau mau nyakitin sedetik saja, ingat ibumu yang pernah mengandungmu bagaimana susahnya. Dia bersabar dengan anda berbulan-bulan. Masa anda nggak bisa sabar dengan ibu anda beberapa menit saja? Ada satu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Maka orang yang melawan orang tua, di dunia dia tak akan pernah mencium kebahagiaan. Kurang ajar, Pak. Padahal kamu udah melahirkanku susah-susah.
Ampuni aku, Ma. Aku gak kuat balik lagi, masih langsung disiksa, Ma. Memang benar anak yang durhaka sama orang tua siksaannya sangat dahsyat. Benar itu, makanya ada yang bilang surga ada di telapak kaki ibu. Memang benar, aku yang bodoh. Aku selalu malu dengan keadaan ibuku. Sudah ya, Bu. Jangan kembalikan aku. Ya di sini didoakan juga ya. Ya, nanti mamanya juga mendoakan. Di sini didoakan juga ya. Jangan kembalikan aku dulu, aku tidak kuat disiksa lagi. Enggak, di sini sama Bu Ningsi ya. Di sini ya. Di sini ya. Aku dimanapun tetap takdirku masih dalam siksa kubur. Siksa kubur tetap dijalankan siapapun. Aku tidak tahu aku di mana masih nanti. Iyalah, nggak bakalan anak semuanya lepas kok malaikat nggak ada. Malaikatnya serah bawa alat pukul semua. Awet mama. Aku sendirian. Iya. Ampuni aku ya Allah. Aku menyesal. Nanti kalau ikhlas menerima. Bukan aku ikhlas, gak ikhlas tapi sakitnya gak bisa Ya ditahan. bagaimanapun juga kan harus diterima itu. Sabar ya. Didoakan semua. Mari kita Al-Fatihah yuk. Didoakan ya, kita doakan ya. Bismillah. Namanya siapa, Bu? Al-Fatihah. Ayo semuanya mendoakan kamu ya. Ya. Oh Rian, dengar baik-baik ya. Kisahmu ini nanti banyak anak muda-muda melihatmu. Ternyata mereka tobat semua dan taat kembali pada orang tuanya dan takut azabnya Allah. Insya Allah nanti kamu dapat ampunan ya. Ladang pahala juga. Untuk ladang pahalamu. Mereka yang melihat videomu ini ternyata mereka semua kembali lagi pada kedua orang tuanya dan takut dengan azabnya Allah, ibadah terus. Insya Allah nanti ladang pahalamu juga ya. Nanti kisahmu ini banyak orang mendoakan dan banyak anak muda yang seperti kamu bertobat. Itu ladang pahala untukmu ya. Tahu ceritaku sangat menghatiku karena aku dulu juga tidak tahu apa-apa. Ya makanya ya. Ini suatu pelajaran yang sangat berharga sekali untuk anak muda, untuk siapa saja. Yang melihat kisahku, tolong doakan malaikat agar mereka tidak menyiksaku. Aku harus bicara apa yang harus aku katakan. Makanya ini besok langsung di-upload ya guys. Biar banyak doa orang banyak guys. Astaghfirullah wa atubu ilaih. One of you and I is one. Allah, the Lord of the worlds.